warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Ismu Yanuar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat olahan makanan dari berbahan dasar umbi. Ini erat kaitannya dengan hasil pembelajaran kita di bab 4 dengan judul pengolahan bahan pangan, serealia, umbi dan kacang-kacangan menjadi produk makanan. Oke, bahan yang kita gunakan adalah 500 gram kentang yang sudah digoreng, 6 siung bawang merah, bawang putih yang sudah digoreng, bumbu dapur yaitu merica bubuk, kaldu bubuk, serta garam, 1 batang seledri yang sudah dicincang, 1 butir telur, 150 ml minyak goreng. Proses pembuatannya, yang pertama adalah kita langsung akan meluluskan kentang ini, langsung menggunakan cobek ya. Oke. Jadi ini kita langsung haluskan anak-anak. Ingat ya, tadi kentangnya sudah digoreng. Jadi kalian goreng dulu sampai dia layu. Jadi pastikan semua kentangnya ini sudah halus. Untuk apa? Supaya mudah pada proses pencampuran nanti saat dengan bumbu yang lain. Ada sisa kentangnya, kita haluskan lagi sampai habis ya. Oke, ya, ini semua kentangnya sudah kita haluskan. Kita siapkan wadah untuk mencampur dengan bumbu dan bahan yang lain. Bapak sini menggunakan mangkok ya. Kalian bisa ambil wadah apa saja yang ada di rumah. Ingat ya, pastikan semua kentangnya halus sampai halus. Baik, jika sudah halus seperti ini, lalu kita langsung campurkan saja dengan bahan yang lain. Ingat ya. Lalu campurkan dengan bawang merah, bawang putih yang tadi sudah digoreng. Lalu tambahkan bumbu dapur, ada merica bubuk, kaldu ayam, serta garam. Oke, sudah. Lalu masukkan lagi 1 batang seledri yang sudah dicincang.
sudah seperti ini, kita langsung campurkan saja bahannya. Jadi yang tadi kita masukkan adalah ada kentang, ada bawang merah, bawang putih yang sudah digoreng, lalu 1 batang seledri yang sudah dipotong. Pak, apakah boleh menambahkan telur? Boleh. Jadi fungsi telur di sini untuk merekatkan kentang dengan bahan-bahan yang lain agar tidak hancur. Oke. Nanti kita tambahkan sedikit telur ya ke dalam adonan kentang ini supaya lebih merekat. Baik, ini telurnya Bapak tambahkan sedikit ke dalam adonan kentangnya supaya sebagai perekat. Tidak usah banyak-banyak, sedikit saja, mungkin sekitar 2 sendok makan. Lalu diaduk lagi. Aduk hingga rata ya. Baik, sepertinya ini sudah tercampur rata antara bumbu, kentang, serta bahan yang lainnya ya. Jadi setelah ini tahap selanjutnya adalah mencetak. Jadi mencetak kentangnya ini. Jadi seperti penampakannya ketika semua bahannya sudah dicampur. Ya. Baik, untuk tahap selanjutnya yaitu adalah mencetaknya. Bapak akan menggunakan hand gloves untuk mencetaknya, jadi supaya apa? Supaya bersih. Jadi ingat selalu ya, kalau kalian buat makanan itu ingat selalu jaga kebersihannya. Ada apa? Makanan yang kalian buat sehat. Oke, ini Bapak sudah menggunakan hand gloves untuk mencetak. Untuk ukurannya sedang saja, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi caranya kalian ambil secukupnya kentang, lalu kalian bulat-bulatkan seperti ini, ya. Nah, seperti ini, bulat-bulatkan. Jadi dipadatkan dulu, lalu kalian gepengkan sedikit. Jadi kira-kira seperti ini ukuran model kentangnya. Di atas, langsung Bapak taruh di atas piring. Lalu kita ambil lagi kentangnya. Ini ya.
Jadi ini bentuknya, ukurannya harus seragam ya orang ya. Jadi jangan ada yang kebesaran, jangan ada yang kecilan. Jadi kalian padatkan dulu dan bulatkan seperti ini, lalu kalian gepengkan. Ulangi lagi sampai adonannya ini habis ya. Ratakan dulu adonan yang masih sisa. Ya, dipadatkan dulu, dibulatkan, lalu kalian tekan. Ini sesuai selera ya anak-anak ya. Kalian bisa membuatnya dengan ukuran lebih kecil lagi atau lebih besar lagi, tergantung selera kalian masing-masing. Jadi dipadatkan dulu adonannya, dibulatkan seperti ini, ya, dibulatkan, lalu kalian tekan. Nah, seperti ini ya. Ya, kita bulatkan seperti ini, padatkan. Ya, jadi tinggal sedikit. Oke, ini jadi ini adalah kentang yang sudah Bapak cetak tadi. Oke, ini tahap selanjutnya adalah tinggal kita goreng. Tapi sebelum digoreng, kita masukkan dulu ke dalam adonan telur.
Sebelum masuk ke tahap penggorengan, Bapak akan memberikan kalian beberapa tips dan trik supaya perkedel kentang yang kalian buat tidak hancur dan tidak berbusa pada saat proses penggorengan. Tips yang pertama adalah goreng kentang terlebih dahulu hingga setengah matang, kemudian dihaluskan. Tips yang kedua adalah gunakan minyak secukupnya, tetapi tidak terlalu sedikit, karena akan mengakibatkan kotoran akan timbul pada wajan. Tips yang ketiga adalah masukkan perkedel kentang ke dalam wajan saat minyak sudah dalam keadaan benar-benar panas, untuk menghindari terjadinya busa atau berbuih pada minyak tersebut. Tips yang keempat adalah gunakan api yang sedang dan tidak terlalu panas untuk menghindari terjadinya hitam atau gosong pada perkedel kentang tersebut. Oke, tahap terakhir yang kita lakukan adalah menggoreng kentangnya. Jadi tadi kentangnya yang sudah dicetak kita masukkan dulu ke dalam telur, kocokan telur. Jadi ini minyaknya sudah mulai panas, tinggal sedikit ya. Jadi telurnya jadi apinya jangan terlalu besar ya anak-anak. Jadi setelah panas lalu kalian kecilkan apinya. Ini dilumurkan dulu ke dalam telur, lalu dimasukkan ke dalam. Ya, apinya jangan terlalu besar. Jadi setelah dia panas, kalian turunkan apinya supaya apa? Tidak cepat gosong nanti. Sebelumnya kecoklatan kalian balik pelan-pelan. Sebelumnya kecoklatan balik. Ini penampakannya. Ingat ya, apinya jangan terlalu besar. Karena terlalu besar nanti cepat gosong ya, karena telurnya ini nanti cepat matang ya.
kita goreng terus sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan. Ya, ini udah nggak kecoklatan, kita angkat satu-satu. Ya, ini udah berwarna coklatan ya, atau istilahnya golden brown. Sudah seperti ini, kalian boleh langsung angkat. Diangkat sampai semuanya habis. Ingat ya, sampai warnanya golden brown. Ini. Ini masih ada sisa 3 biji, kita lanjutkan menggoreng. Yang bisa telurnya. Kita goreng sama telurnya tadi. Ya, jangan terlalu sering dibalik karena ini nanti akan hancur. Jadi tunggu dia sampai borak kecoklatan baru kan bisa balik.
Jadi metode pengolahan yang digunakan pada proses ini adalah metode panas ring, yaitu mengolah bahan makanan tanpa menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya, tetapi dia menggunakan bahan dasar minyak untuk mematangkan bahan makanannya. Oke. Jadi di ilmu Moge itu ada berapa jenis memasak atau jenis menggoreng. Jadi menggoreng itu ada yang deep frying, ada yang sauteing atau menumis, ada yang shallow frying, dan pan frying. Ada yang menggunakan minyak banyak, ada yang minyak sedikit. Oke. Ini sudah. Terus matikan kompornya. Nah, terakhir tadi kita goreng. Baiklah anak-anak, ini adalah contoh makanan berbahan dasar umbi-umbian sesuai dengan pembahasan kita di bab 4 dengan judul pengolahan bahan pangan, serealia, umbi dan kacang-kacangan menjadi produk makanan dan minuman. Makanan ini bisa kalian praktekkan di rumah. Selamat mencoba. Itulah dia anak-anak olahan makanan berbahan dasar dari kentang yang bisa dibuat olahan makanan seperti perkedel. Istilah perkedel ini berasal dari bola daging khas Belanda yang bernama frikadelle. Di Belanda, frikadelle itu dibuat dari daging yang dipisah halus kemudian digoreng. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, perkedel itu terbuat dari kentang dan sama sekali tidak mengandung daging di dalamnya. Perkedel merupakan olahan makanan sebagai sumber karbohidrat karena terbuatnya dari kentang ya. Namun di Indonesia, perkedel itu tidak hanya bisa dibuat dari kentang, tetapi bisa dibuat dari jenis bahan yang lain, seperti dari singkong dan dari jagung. Perkedel dibuat untuk sebagai makanan pendamping, untuk pendamping menikmati makanan seperti soto, nasi campur, nasi padang, dan lain-lain. Dikutip dari halaman hellosehat.com, ada 7 manfaat baik jika kalian mengkonsumsi kentang. Yang pertama adalah menurunkan risiko penyakit kronis. Jadi di dalam kentang itu banyak senyawa seperti flavonoid, karotenoid, dan asam fenolik. Nah, senyawa-senyawa ini akan berperan sebagai antioksidan yang akan menangkal radikal bebas yang akan merusak tubuh kalian. Manfaat yang kedua adalah membantu mengendalikan kadar gula darah. Jadi, kentang banyak mengandung pati resisten. Tetapi pati resisten ini tidak semua bisa diserap oleh tubuh. Nah, pati resisten ini akan masuk ke dalam usus besar dan akan menjadi nutrisi bagi bakteri baik yang ada dalam usus kalian. Manfaat yang ketiga adalah menjaga kesehatan pencernaan. Jadi ketika pati resisten itu masuk ke dalam usus, pati resisten ini akan dimakan oleh bakteri baik yang ada di dalam usus kalian. Nah, bakteri baik akan merubah pati resisten ini akan menjadi asam lemak rantai pendek. Nah, asam lemak rantai pendek ini sangat bermanfaat bagi kesehatan pencernaan kalian. Manfaat yang keempat adalah kentang bebas gluten. Jadi kandungan zat yang terkandung dalam kentang itu tidak ada glutennya atau free gluten. Gluten itu sendiri adalah apa? Gluten sendiri itu adalah jenis protein yang ditemukan di jenis biji-bijian seperti di dalam gandum. Manfaat yang kelima yaitu menstabilkan tekanan darah. Jadi manfaat ini sangat penting bagi tubuh manusia. Jadi karena di dalam kentang banyak mengandung kalium. Kalium adalah apa? Kalium adalah jenis mineral yang mampu menstabilkan tekanan darah manusia. Manfaat yang keenam yaitu meningkatkan fungsi saraf dan otak. Jadi vitamin B6 yang terkandung di dalam kentang ini akan menciptakan senyawa kimia bagi otak, yaitu seperti serotonin dan dopamin. Artinya apa? Ketika kalian mengkonsumsi kentang akan mengurangi tingkat stres, tingkat kecemasan, serta depresi. Manfaat yang ketujuh adalah menjaga kesehatan jantung. Jadi, di dalam kentang itu ada senyawa karotenoid yang berfungsi untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, senyawa karotenoid ini akan berfungsi atau bermanfaat untuk mencegah penyumbatan yang terjadi di dinding arteri jantung. Itulah sedikit ilmu dan informasi yang bisa Bapak berikan ke kalian. Semoga bermanfaat.
kasih.